Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Nasir, senang sekali bisa kembali hadir menjumpai teman-teman semua pada serial audiobook kita kali ini. Pendengar budiman, dimanapun berada, kali ini kita akan membahas salah satu kajian dalam linguistik umum, yaitu landasan dasar linguistik. Topik bahasan kita kali ini berfokus pada hakikat bahasa dan linguistik. Sebelum lebih lanjut, kita akan melihat poin-poin yang menjadi target capaian kita pada serial audiobook kita kali ini. Setelah mendengarkan, setidaknya terdapat beberapa poin yang menjadi target kita. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian bahasa sebagai sistem komunikasi manusia, mengidentifikasi ciri-ciri utama bahasa sebagai fenomena universal dan sosial, memahami hakikat linguistik sebagai ilmu yang mengkaji bahasa secara ilmiah, membedakan antara linguistik teoritis dan linguistik terapan, menjelaskan hubungan atau menjelaskan ruang lingkup kajian linguistik secara umum, mengaitkan peran linguistik dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks pendidikan dan pembelajaran bahasa, mengembangkan sikap ilmiah dalam menganalisis fenomena kebahasaan. Kita lihat dulu deskripsi singkat untuk membuka wawasan kita dalam kajian kita pada serial audiobook kita kali ini. Serial ini membahas konsep dasar yang menjadi fondasi dalam kajian linguistik, yaitu hakikat bahasa dan linguistik. Pembahasan dimulai dengan pengertian bahasa sebagai alat komunikasi yang dimiliki manusia, termasuk karakteristiknya sebagai sistem simbol yang arbitral, produktif, dan dinamis. Selanjutnya, serial ini juga akan menguraikan bagaimana bahasa tidak hanya dipahami sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai fenomena sosial, budaya, dan kognitif. Selain itu, bagian ini juga akan memperkenalkan linguistik sebagai disiplin ilmu yang mempelajari bahasa secara sistematis dan ilmiah. Pembaca ataupun pendengar akan dikenalkan pada ruang lingkup linguistik, baik dari segi linguistik teoritis seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, maupun linguistik terapan seperti pengajaran bahasa, penerjemahan, dan sosiolinguistik. Dengan memahami dasar-dasar ini, pembaca ataupun pendengar akan memiliki landasan konseptual yang kuat untuk mempelajari cabang-cabang linguistik pada bab-bab selanjutnya. Bab ini atau bagian ini juga akan menekankan pentingnya linguistik dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam pendidikan bahasa, komunikasi, dan perkembangan teknologi bahasa. Pendengar budiman dimanapun berada, kita sudah memasuki bagian inti. Kita akan berangkat memulai dari poin pertama, pengertian bahasa. Bahasa merupakan fenomena kompleks yang menjadi objek utama kajian dalam linguistik. Secara umum, bahasa dapat didefinisikan sebagai sistem lambang bumi yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sosial. Salah satu definisi klasik dikemukakan oleh Edward Said yang menyatakan bahwa bahasa adalah a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions, and desires by means of voluntarily produced symbols. Definisi ini menekankan bahwa bahasa bersifat manusiawi, tidak instinktif, dan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Sementara itu, Ferdinand de Saussure memandang bahasa sebagai sistem tanda atau yang dikenal pula dengan istilah sign system yang terdiri atas dua unsur utama, yaitu signifier atau yang dikenal dengan penanda dan signifier, petanda. Dalam perspektif ini, bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga struktur sistematis yang membedakan atau yang membentuk makna. Menurut Noam Chomsky, bahasa adalah seperangkat kalimat
finite or infinite, yang dibentuk dari sejumlah elemen terbatas melalui aturan-aturan tertentu. Pandangan ini menekankan aspek kognitif bahasa sebagai bagian dari kemampuan mental manusia. Dari berbagai definisi yang telah kita sajikan ini, dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki beberapa karakter utama, yaitu sistematis, memiliki aturan, simbolik, menggunakan lambang, arbitral, hubungan lambang dan makna bersifat konvensional, sosial, digunakan dalam interaksi manusia, produktif, dapat menghasilkan kalimat tak terbatas. Kita lihat poin selanjutnya, contoh bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa hadir dalam berbagai bentuk dan konteks penggunaan. Berikut beberapa contoh yang bisa kita angkat secara konkret. Yang pertama, bahasa lisan. Digunakan dalam percakapan sehari-hari, misalnya, apa kabar? Ini digunakan untuk menyapa seseorang. Bahasa tulis. Bahasa tulis digunakan dalam media seperti buku, pesan teks, ataupun artikel ilmiah. Contoh, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan tugas tepat waktu. Bahasa formal dan informal. Formal contohnya misalnya, apakah Anda bersedia menghadiri rapat tersebut? Contoh informal, kamu bisa datang ke rapat kan? Bahasa sebagai identitas sosial. Misalnya, penggunaan dialek daerah atau bahasa gaul yang mencerminkan kelompok sosial tertentu. Dari sejumlah contoh yang telah kita paparkan ini, itu menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga mencerminkan konteks sosial, budaya, dan situasi komunitas. Untuk memperdalam pemahaman kita terkait dengan kajian ini, kita akan memberikan beberapa ilustrasi, contoh ilustrasi. Ilustrasi pertama, konsep bahasa. Untuk memahami konsep ini secara sederhana, perhatikan ilustrasi berikut ya. Ilustrasi pertama, bahasa sebagai sistem simbol. Bayangkan kata rumah. Bunyi rumah itu merupakan penanda atau yang dikenal juga dengan istilah signifier. Sementara konsep tempat tinggal, penanda signifier, sebagai penandanya yaitu konsep tempat tinggal. Tidak ada hubungan alami antara bunyi rumah dan objek rumah. Hubungan tersebut terbentuk karena kesepakatan dalam masyarakat penutur bahasa Indonesia. Inilah yang disebut sifat arbitrar bahasa. Ilustrasi yang kedua, bahasa sebagai sistem aturan. Coba lihat kalimat berikut, saya makan nasi. Itu sudah tersusun sesuai dengan aturan bahasa tata bahasa Indonesia. Sudah banyak sesuai aturan. Makan saya nasi. Itu aturan lazim dalam bahasa Indonesia formal. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa bahasa memiliki struktur atau aturan gramatikal yang mengatur bagaimana kata disusun menjadi kalimat yang bermakna. Ilustrasi yang ketiga, bahasa sebagai alat sosial. Dalam situasi berbeda, misalnya kepada dosen, permisi, apakah saya boleh bertanya? Pada teman, boleh tanya enggak? Nah, itu sudah perbedaan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa bahasa dipengaruhi oleh konteks sosial dan hubungan antar penutur. Poin selanjutnya, karakteristik bahasa. Karakteristik bahasa merujuk pada sifat-sifat mendasar yang membedakan bahasa manusia dari sistem komunikasi lainnya. Dalam kajian linguistik, karakteristik ini digunakan untuk memahami hakikat bahasa sebagai sistem yang unik, kompleks, dan dinamis. Menurut Charles F. Hockett, bahasa manusia memiliki sejumlah ciri khas yang dikenal sebagai design feature of language, seperti arbitrariness, productivity, and duality of patterning. Sementara itu, Abdul Khair menyebutkan bahwa bahasa memiliki sifat sistematis, arbitrar, konvensional, dinamis, dan sosial. Berdasarkan pandangan para ahli yang telah kita contohkan ini, karakteristik bahasa dapat dirumuskan sebagai seperangkat ciri yang menunjukkan bahwa
bahasa adalah sistem simbolik yang terstruktur, digunakan dalam interaksi sosial, dan terus berkembang seiring waktu. Kita lihat poin selanjutnya, jenis-jenis karakteristik bahasa. Berikut adalah beberapa karakteristik utama bahasa serta penjelasannya. Yang pertama, bahasa bersifat sistematis. Bahasa tersusun atas aturan atau kaidah yang teratur, baik dalam bunyi, kata maupun kalimat. Contoh, kalimat "saya membaca buku". Ini mengikuti struktur subjek plus predikat dan objek. Sebaliknya, "membaca saya buku" itu sudah tidak sesuai dengan kaidah baku bahasa Indonesia. Bahasa bersifat arbitrar. Hubungan antara lambang bahasa dan maknanya bersifat sewenang-wenang, tidak ada hubungan alami. Contoh, kata kucing dalam bahasa Indonesia, cat dalam bahasa Inggris, dan neko dalam bahasa Jepang merujuk pada objek yang sama. Bahasa bersifat konvensional. Makna bahasa disepakati oleh masyarakat penuturnya. Kata meja dipahami sebagai benda berkaki untuk menaruh barang karena adanya kesepakatan sosial. Bahasa bersifat produktif. Bahasa dapat menghasilkan sejumlah kalimat yang tidak terbatas dari unsur yang terbatas. Contoh, dalam kosakata terbatas, seorang dapat membuat berbagai kalimat baru seperti "saya makan nasi", "saya makan nasi goreng di rumah", "saya makan nasi goreng bersama teman tadi malam". Bahasa bersifat dinamis. Bahasa selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Contoh, kata gawai mulai digunakan menggantikan kata gadget dalam bahasa Indonesia modern. Bahasa bersifat sosial. Bahasa digunakan dalam interaksi sosial dan dipengaruhi oleh konteks sosial. Contoh, penggunaan bahasa berbeda antara berbicara dengan dosen dan dengan teman sebaya. Bahasa bersifat dualitas, duality of pattern. Bahasa memiliki dua tingkat struktur, yaitu bunyi dan makna. Contoh, fonem u tidak bermakna jika berdiri sendiri, tapi ketika digabungkan menjadi batu, muncul makna tertentu. Kita lihat ilustrasi konsep karakteristik bahasa. Bayangkan bahasa seperti permainan catur. Ada aturan yang harus diikuti, menunjukkan sifat sistematis. Nama raja, menteri, atau kuda tidak berkaitan langsung dengan bentuknya, menunjukkan sifat arbitrar. Ilustrasi yang kedua, produktivitas bahasa. Seorang anak yang baru belajar bahasa dapat membentuk kalimat baru yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa bahasa tidak sekedar meniru, tetapi juga mencipta. Ilustrasi yang ketiga, dinamika bahasa. Perhatikan perubahan bahasa di media sosial. Dari kata santai saja menjadi santai aja, menjadi santuy. Perubahan ini menunjukkan bahwa bahasa berkembang sesuai dengan kreativitas dan kebutuhan penuturnya. Poin selanjutnya, fungsi bahasa. Fungsi bahasa merujuk pada peran atau kegunaan bahasa dalam kehidupan manusia, terutama dalam konteks komunikasi dan interaksi sosial. Bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga mengekspresikan perasaan, membangun hubungan sosial, serta memengaruhi orang lain. Menurut Rowan Jacobson, bahasa memiliki 6 fungsi utama yang berkaitan dengan unsur-unsur komunikasi, yaitu fungsi referensial, emotif, konatif, patis, metalingual, dan puitik. Sementara itu, M.A.K. Halliday mengungkapkan bahwa bahasa memiliki fungsi sebagai alat untuk memengaruhi atau memenuhi kebutuhan manusia yang dikenal sebagai fungsi ideasional, interpersonal, dan tekstual. Dengan demikian, fungsi bahasa dapat dipahami sebagai berbagai peran yang dijalankan bahasa dalam menyampaikan makna, membangunkan relasi sosial, dan mengorganisasi pengalaman manusia.
Jenis-jenis fungsi bahasa. Fungsi referensial, informatif. Bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi atau fakta. Contoh, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Fungsi emotif, ekspresif. Bahasa digunakan untuk mengekspresikan perasaan atau emosi penutur. Contoh, saya sangat senang hari ini. Fungsi konatif, direktif. Bahasa digunakan untuk memengaruhi atau mengarahkan perilaku orang lain. Contoh, tolong tutup pintunya. Fungsi paktis. Bahasa digunakan untuk menjalin, mempertahankan, atau mengakhiri komunikasi. Contoh, halo, masih di sana? Selamat pagi. Fungsi metalingual. Bahasa digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Contoh, kata lari adalah verba. Fungsi poetik. Bahasa digunakan untuk menonjol keindahan bentuk pesan. Contoh, senja menyapa dengan warna jingga yang merona. Perspektif Halliday tentang fungsi bahasa. Menurut Halliday, fungsi bahasa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu fungsi ideasional untuk menyampaikan pengalaman dan informasi. Contoh, dia pergi ke pasar. Fungsi interpersonal untuk membangun hubungan sosial. Contoh, bagaimana kabarmu hari ini? Fungsi tekstual untuk menyusun pesan agar koheren. Contoh, penggunaan kata penghubung seperti kemudian, selanjutnya, dan seterusnya. Ilustrasi fungsi bahasa. Satu kalimat menjadi banyak fungsi. Kalimat, kamu sudah makan? Secara referensial itu menanyakan informasi. Secara interpersonal menunjukkan perhatian. Secara faktis membuka percakapan. Ilustrasi yang kedua, bahasa dalam kelas. Seorang dosen berkata, silakan kumpul tugas minggu depan. Fungsi konatif memberi perintah. Fungsi referensial memberikan informasi waktu. Fungsi interpersonal menjaga hubungan akademik. Ilustrasi yang ketiga, bahasa di media sosial. Postingan, misalnya, akhirnya selesai juga skripsi ini. Fungsi emotif mengekspresikan perasaan. Fungsi faktis membangun interaksi, komentar, dan like. Bahasa sebagai sistem dan simbol. Bahasa pada hakikatnya merupakan satu sistem yang terorganisasi sekaligus sistem simbol yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Sebagai sistem, bahasa terdiri atas unsur-unsur yang saling berkaitan dan mengikuti aturan tertentu. Unsur-unsur tersebut meliputi bunyi, atau yang dikenal dengan istilah fonologi, bentuk kata, morfologi, susunan kalimat, sintaksis, dan makna semantik. Menurut Ferdinand de Saussure, bahasa adalah sistem tanda, a system of sign, yang terdiri atas 2 komponen utama, yaitu signifier, penanda, dan signified, petanda. Penanda merujuk pada bentuk bunyi atau lambang, sedangkan petanda adalah konsep atau makna yang diwakili oleh lambang tersebut. Sementara itu, Edward Sapir menegaskan bahwa bahasa adalah sistem simbol bunyi yang arbitrer yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya terstruktur, tetapi juga bersifat simbolik dan konvensional. Dengan demikian, bahasa sebagai sistem dan simbol dapat diartikan sebagai suatu kesatuan unsur yang teratur, yang menggunakan lambang-lambang bunyi untuk merepresentasikan makna berdasarkan kesepakatan sosial. Bahasa sebagai sistem. Sebagai sistem, bahasa memiliki aturan dan pola yang menghubungkan antar unsur di dalamnya. Contoh, dia sedang membaca buku di perpustakaan sesuai sistem bahasa Indonesia, sedang dia membaca perpustakaan di buku tidak sesuai sistem. Contoh ini menunjukkan bahwa bahasa memiliki struktur yang mengatur urutan kata agar menghasilkan makna yang jelas. Bahasa sebagai sistem juga bersifat hierarkis. Fonem, bunyi kapital kecil, misalnya t, dan seterusnya. Morfem, satuan bermakna, misalnya batu. Kata, gabungan morfem.
frasa dan kalimat satuan yang lebih besar. Bahasa sebagai simbol. Sebagai simbol, bahasa menggunakan lambang untuk mewakili objek, konsep, atau gagasan tertentu. Hubungan antara simbol dan makna bersifat arbiter, tidak alami, tetapi disepakati oleh masyarakat. Contoh, kata air merujuk pada cairan yang kita minum, dalam bahasa Inggris water, dalam bahasa Arab alma. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan alami antara kata dan benda yang dirujuk, melainkan hasil kesepakatan sosial. Ilustrasi konsep bahasa sebagai sistem dan simbol. Ilustrasi yang pertama, bahasa sebagai sistem struktur bangunan. Bahasa dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan. Komponen batu bata, kata dinding, kalimat bangunan rumah. Jika susunan tidak teratur, maka bangunan atau makna menjadi tidak jelas. Ilustrasi yang kedua, bahasa sebagai simbol, rambu lalu lintas, seperti warna merah yang berarti berhenti, warna hijau berarti jalan. Makna tersebut tidak bersifat alami, tetapi disepakati bersama, sama seperti kata dalam bahasa. Ilustrasi ketiga, hubungan penanda dan petanda. Kata pohon, bunyi pohon itu penanda, sementara petanda itu konsep tumbuhan berkayu. Keduanya membentuk satu kesatuan tanda dalam sistem bahasa. Kita lanjut pada poin berikutnya, pengertian linguistik. Linguistik merupakan ilmu yang secara khusus mengkaji bahasa sebagai objek kajian ilmiah. Linguistik tidak hanya mempelajari bahasa sebagai alat komunikasi, tapi juga menelaah struktur, fungsi, serta penggunaan bahasa dalam berbagai konteks. Menurut Ferdinand de Saussure, linguistik adalah studi ilmiah tentang bahasa sebagai suatu sistem tanda yang terstruktur. Pandangan ini menempatkan bahasa sebagai objek yang dapat dianalisis secara sistematis melalui pendekatan ilmiah. Sementara itu, Noam Chomsky mendefinisikan linguistik sebagai ilmu yang mempelajari kompetensi bahasa manusia, yaitu kemampuan mental yang memungkinkan seseorang menghasilkan dan memahami kalimat. Perspektif ini menekankan aspek kognitif dalam kajian bahasa. Menurut George Yule, linguistik adalah studi ilmiah tentang bahasa yang mencakup analisis struktur dan penggunaan bahasa. Definisi ini bersifat lebih praktis dan mencakup berbagai cabang linguistik modern. Berdasarkan berbagai definisi yang telah kita kemukakan ini, dapat kita simpulkan bahwa linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara sistematis, objektif, dan ilmiah, baik dari segi struktur, makna, maupun penggunaannya. Kita lihat poin berikutnya, contoh kajian linguistik. Linguistik mencakup berbagai bidang kajian yang berfokus pada aspek tertentu dari bahasa, yaitu fonologi, kajian bunyi bahasa, di mana ilmu ini menganalisis perbedaan bunyi seperti dalam kata paku dan baku. Morfologi, kajian bentuk kata, mempelajari pembentukan kata, misalnya makan, memakan, dimakan. Sintaksis, kajian struktur kalimat, menganalisis susunan kalimat seperti dia membaca buku, struktur yang benar. Semantik, kajian makna, mempelajari makna kata dalam kalimat, misalnya kata kepala dalam berbagai konteks. Sosiolinguistik, mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat, misalnya penggunaan bahasa formal dan informal. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa linguistik tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat ilustrasi konsep linguistik. Ilustrasi yang pertama, linguistik sebagai ilmu. Seorang ahli bahasa tidak hanya menggunakan bahasa, tetapi juga menganalisisnya. Misalnya ketika seseorang mengatakan, saya pergi ke pasar kemarin. Seorang linguis dapat menganalisisnya. Struktur kalimat, sintaksis, bentuk kata, morfologi, bunyi, fonologi, makna, semantik. Ilustrasi yang kedua, linguistik versus penggunaan bahasa. Penutur biasa menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Linguis mengkaji bagaimana bahasa itu bekerja. Seperti halnya pengemudi menggunakan mobil.
Insinyur mempelajari bagaimana mesin bekerja. Ilustrasi yang ketiga, linguistik dalam kehidupan. Dalam pembelajaran bahasa, guru menggunakan prinsip linguistik untuk mengajarkan bahasa. Aplikasi penerjemahan menggunakan linguistik komputasional. Peneliti bahasa menganalisis perubahan bahasa di masyarakat. Kita lanjut pada poin berikutnya, linguistik sebagai ilmu. Linguistik sebagai ilmu merujuk pada kajian bahasa yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan berdasarkan metode ilmiah. Dalam konteks ini, bahasa tidak hanya dipandang sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai objek kajian yang dapat dianalisis secara empiris dan teoritis. Menurut Ferdinand de Saussure, linguistik merupakan ilmu yang mempelajari bahasa sebagai sistem tanda yang memiliki struktur dan aturan tertentu. Pandang ini menekankan bahwa bahasa dapat diteliti secara ilmiah karena memiliki pola yang teratur. Sementara itu, Noam Chomsky melihat linguistik sebagai cabang ilmu kognitif yang mengkaji kompetensi bahasa manusia, yaitu kemampuan mental yang memungkinkan manusia memahami dan menghasilkan bahasa. Perspektif ini memperluas linguistik ke arah ilmu pengetahuan modern yang berkaitan dengan psikologi dan neuroscience. Menurut Giorgio, linguistik adalah studi ilmiah tentang bahasa yang mencakup analisis struktur dan penggunaan bahasa secara sistematis. Dengan demikian, linguistik memengaruhi atau memenuhi kriteria sebagai ilmu karena memiliki objek kajian yang jelas, metode analisis, serta kerangka teori. Ciri-ciri linguistik sebagai ilmu. Sebagai disiplin ilmu, linguistik memiliki beberapa karakteristik utama. Empiris, berdasarkan data yang dapat data nyata dari penggunaan bahasa. Sistematis, menggunakan aturan atau prosedur analisis yang terstruktur. Objektif, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti. Teoritis, memiliki konsep dan teori untuk menjelaskan fenomena bahasa. Verifikatif, hasil kajian dapat diuji ulang oleh peneliti lain. Contoh linguistik sebagai ilmu, analisis fonologi. Seorang peneliti menganalisis perbedaan bunyi eb dan eb dalam bahasa Indonesia untuk menentukan apakah keduanya merupakan fonem yang berbeda. Analisis sintaksis. Peneliti mengkaji struktur kalimat seperti mahasiswa itu membaca buku untuk memahami pola subjek predikat objek. Penelitian sosiolinguistik mengkaji bagaimana penggunaan bahasa berbeda antar kelompok usia, status, misalnya bahasa formal di kelas dan bahasa santai di media sosial. Eksperimen psikolinguistik menguji bagaimana manusia memproses kalimat dalam otak menggunakan metode eksperimen. Ilustrasi konsep linguistik sebagai ilmu. Seorang linguis ingin mengetahui mengapa anak-anak sering mengatakan aku sudah makan tadi pagi sekali. Langkah ilmiah mengumpulkan data ucapan anak, mengidentifikasi pola kesalahan, menganalisis struktur bahasa, menyusun kesimpulan. Ini menunjukkan bahwa linguistik menggunakan metode ilmiah seperti ilmu lainnya. Ilustrasi yang kedua, linguistik versus tata bahasa preskriptif. Pendekatan preskriptif, kalimat itu salah. Pendekatan linguistik, mengapa penutur menggunakan bentuk itu? Linguistik tidak hanya menilai benar atau salah, tetapi menjelaskan fenomena bahasa secara objektif. Linguistik sebagai ilmu interdisipliner. Linguistik berhubungan dengan psikologi, bagaimana bahasa diproses dalam pikiran. Sosiologi, bagaimana bahasa digunakan dalam masyarakat. Teknologi, pengembangan aplikasi penerjemah dan AI bahasa. Sebagai rangkuman, bab ini membahas landasan dasar linguistik yang mencakup hakikat bahasa dan linguistik sebagai objek kajian. Bahasa dipahami sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dalam kehidupan sosial. Bahasa memiliki sifat-sifat utama seperti sistematis, arbitral, konvensional, produktif, dinamis, dan sosial. Sebagai sistem, bahasa terdiri atas unsur-unsur yang saling berkaitan dan mengikuti aturan tertentu. Mulai dari bunyi hingga kalimat,
sebagai simbol bahasa menggunakan lambang-lambang yang maknanya disepakati oleh masyarakat penuturnya. Hubungan antar lambang dan makna bersifat arbitrer, tetapi tetap fungsional dalam komunikasi. Bahasa juga memiliki berbagai fungsi, antara lain sebagai alat untuk menyampaikan informasi, referensial, mengekspresikan perasaan, emotif, memengaruhi orang lain, konatif, menjalin hubungan sosial, praktis, membicarakan bahasa itu sendiri, metalingual, dan menunjukkan keindahan bahasa, poetik. Selain itu, bahasa berperan penting dalam membangun interaksi sosial dan menyampaikan pengalaman manusia. Linguistik merupakan ilmu yang mempelajari bahasa secara sistematis, objektif, dan ilmiah. Linguistik tidak hanya mengkaji struktur bahasa, tapi juga penggunaannya dalam berbagai konteks. Sebagai ilmu, linguistik memiliki ciri-ciri empiris, sistematis, objektif, teoritis, dan verifikatif. Kajian linguistik mencakup berbagai cabang seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, serta cabang terapan seperti sosiolinguistik dan psikolinguistik. Melalui pendekatan ilmiah, linguistik membantu memahami bagaimana bahasa bekerja, berkembang, dan digunakan dalam kehidupan manusia. Dengan memahami konsep-konsep dasar ini, pembaca ataupun pendengar memiliki landasan yang kuat untuk mempelajari kajian linguistik yang lebih mendalam pada bab-bab selanjutnya. Terima kasih telah menyimak audiobook serial ini. Sampai jumpa pada serial audiobook berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.